Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma hierarchical clustering yang mana menggunakan metode single linked atau jarak terdekat. Oke, pada pada data ini saya menggunakan atau mengambil data dari jurnal ini, di mana datanya tersebut ada 20 data. Nah, di sini ada 20 data. Nah, maka karena dia 20 data, dia akan membentuk sebuah matriks yang mana matriksnya akan sebanyak 20 kali 20 seperti ini. Dan akan membuat iterasinya menjadi lebih panjang. Oleh karena itu, di sini saya akan membuatnya lebih ingin membuktikan, ingin menjelaskan dengan membuktikan bahwa ini bisa digunakan dengan menggunakan data yang sudah ada. Seperti ini, datanya ini memiliki 5 data. Jadi saya akan mengambil 5 data seperti ini. Oke. Sebelum itu, maka kita akan ganti seperti ini. Vertical. Seperti ini. Dan dia akan mengambil data seperti ini yang ada sebelumnya. Karena menghitung manual dengan 20 iterasi itu akan membutuhkan waktu yang lama dan sedikit dan akan lebih banyak membuang tenaga juga. Dan oleh karena itu di sini menggunakan data yang ada sama seperti sebelumnya, di sini datanya ada sampai 4 gini juga. Oke. Masuk ke bagian program. Oke, di sini program utama yang saya gunakan itu ada dua program utama, yaitu ada function dan program main programnya. Nah, pada program function di sini karena pada algoritma ini tidak begitu memiliki perhitungan yang banyak secara berulang-ulang, maka tidak perlu menggunakan function-function yang lain. Maka di sini saya hanya menggunakan function data untuk memanggil atau menampilkan semua data yang ada pada tabel database. Oke. Lalu pada bagian program utama, seperti biasa di awal-awal hanya menampilkan sebuah program seperti ini. Ada nomor XY ini menampilkan seperti ini dan akan menampilkan data seperti ini. Nomor XY menampilkan data ini. Oke. Masuk seperti itu, lalu kita akan mencari sebuah matriks terlebih dahulu. Kita akan membuat sebuah matriks, yang mana matriksnya kita ambil, menghitung sebuah matriks. Lalu kita akan meng-count data terlebih dahulu, data yang ada pada database. Gitu. Data ada pada database di sini terdapat 5 data, maka di sini akan menghitung n count data, berarti n simpan berarti ada 5 data. Lalu membuat set database, membuat set variabel baru dengan array kosong. Oke. Selanjutnya disimpan lalu menghitung lalu perhitungan untuk membuat sebuah matriks yang seperti ini. Bagian pertama di sini kita akan menyimpan sebuah data dengan data pada matriks gitu. Data pada matriks dengan objek array D itu mengambil dari I tambah 1. Yang mana I tambah 1 itu ada ini. I itu 1 sampai 5 ini. Jadi di sini 0 sampai 4 gitu kan. Berarti tambah 1 berarti 1 sampai 5. Yang mana nanti akan menampilkan datanya itu objek D itu akan tampil pada file ini. Seperti itu. Nah, itu gunanya menyimpan sebuah matriks D. Sama dengan I tambah 1. Lalu untuk perhitungan matriksnya masuk ke perulangan lagi di dalam sebuah perulangan gitu kan. Karena di sini dia setiap melakukannya, kita akan melakukan sebuah perulangan lagi. Kita akan menghitung dirinya sendiri, lalu menghitung membandingkan sini gitu. Yang mana perhitungannya menggunakan metode Manhattan seperti ini. Yang mana metode Manhattan itu yaitu ada absolut data pertama, data kedua ditambah data pertama dikurang data kedua. Absolutnya 1 kurang 4 itu min 3, diabsolutkan itu 3. 1 kurang 1, 0, absolutnya tetap 0, jadi 3 tambah 0 itu 3. Sama juga. Pertama menghitung pada diri seperti sendiri. 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 0. Salah ini ya. Y sama X sama Y. 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 0, 0. Oke. Di sini 1 kurang 4 itu 3. 1 kurang 0, 1 kurang 1 itu 0. Jadi 3. Maka akan dapat data sama seperti ini, gitu. Lalu disimpanlah ke sebuah matriks. Maka disimpan ke sebuah matriks dan akan menampilkan matriksnya ke dalam ini. Nah, seperti ini, menampil sini.
Nah, sebelum menampilkan ini, saya akan membuatkan sebuah kondisi yang mana kondisi itu masuk ke dalam sebuah while, yang mana ketika while-nya itu akan berhenti ketika kondisinya itu 1 atau tidak 0 gitu. Nah, dia akan masuk ke sebuah while, itu kondisinya 0. Di sini pertama set kondisi 0, maka dia akan masuk sebuah while, mana while iterasi pertama gitu. Iterasi pertama ini kita hanya menampilkan sebuah data yang ada pada ini. Ini, kita menampilkan ini ya kan. Nah, ditampilkanlah data ini. Data yang ada kita set dari ini, matriks ini. Kita mencari matriks ini, kita set sini datanya. Nah, seperti ini. Jika kita bandingkan dengan data yang ada pada contoh ini, maka datanya sama, itu 03157, 03157, 03044. Ya, 03157, 03157, 3044. Oke, sama. Oke. Masuk seperti itu. Sebelumnya kita akan mencari sebuah minimal. Yang mana minimalnya? Dari data ini, ya kan? Kita akan mencari sebuah minimal. Jika kita lihat secara manual atau kita lihat secara mata, minimal itu adalah 1. Nah, akan tapi minimal itu 0 ya kan? Akan tetapi 0 ini tidak boleh kita masukkan karena dia ada pada matriks yang sama, itu 1 kali 1, itu 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, dia tidak boleh. Jadi yang 0 ini akan kita abaikan dengan cara seperti ini untuk mencari nilai minimum ini. Caranya itu dengan cara seperti ini. Nah, nilai minimum matriks IJ. Matriks IJ berarti data yang ada pada IJ ini, data yang ada di dalam. Kita bandingkan kecil dari minimal. Minimal di sini kita set pertama itu adalah 1000. Nah, jika dia kecil, maka dia masuk. Lalu dengan kondisi N, I itu tidak boleh sama dengan J. Nah, kalau dia sama, dia tidak boleh. Di sini kan I-nya tidak boleh sama itu. I di sini sama-sama 1, berarti dia akan mengabaikan ini. Masuk ke I ini itu sama. 3 kecil dari 1000, iya. Maka dia set minimal itu 3. Lalu masuk ke perulangan selanjutnya. 1 kecil dari 3, iya. Maka 1. Maka didapatkanlah semua ini perulangan dari masing-masing ini. Nilainya 1. Seperti itu. Selanjutnya, sudah didapatkan minimal tersebut. Sudah dapat nih. Dan nampilkan kondisi. Baru kita mencari sebuah perhitungan yang mana perhitungan disebut untuk mencari sebuah matriks baru, yang mana matriks baru itu untuk membuat perulangan ke iterasi kedua atau iterasi selanjutnya. Nah, iterasi selanjutnya. Nah, di sini saya mengset kondisi sama dengan 1 ketika N itu sama dengan 2. Nah, jika N itu sama dengan 2, maka perulangan akan berhenti. Nah, di sini ketika N di sini 2, maka dia berhenti. Seperti itu. Sebetulnya ini lebih ke akhir, jadi akhir dari program itu ada pada bagian ini. Ini saya set di sini, harusnya sih lebih bagus ya setnya di bagian bawah ya, sebelum sini, sebelum tutup while. Oke. Masuk mana tadi, sampai sini tadi ya. Kita selanjutnya membuat matriks baru untuk masuk ke iterasi selanjutnya. Pertama kita akan membuat set baru, yaitu array kosong pada new matrix gitu. Lalu kita masukkan sebuah perulangan, yang mana perulangan itu dimulai dari I sama dengan kecil dari N. N itu didapat dari sini. Dari ini sebelumnya yang mana N, kita set di sini count dari matriks. Matriksnya ada berapa? Matriksnya ada 5 kan? 5 kali 5, 1 sampai 5. Nah, matriksnya ada 5, kita akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu. Jadi di sini N-nya ada 5, I kecil sama dengan 5, I kecil dari 5, I plus plus. Maka dia akan melakukan perulangan gitu. Ulangannya itu seperti ini di new matrix. Nah, lalu kita akan melakukan mencari sebuah kondisi, yang mana sebuah kondisi itu ketika, oh ya, tadi kan kita mencari minimal tadi. Nah, kita akan mengeset min I sama min J itu mengambil dari data objek D pada masing-masing ini. Jadi min I, min J itu kita ambil dari data ini. Min I-nya berapa? Kalau 1, min I-nya itu 1. Min J-nya berapa? Min J-nya 3. Berarti 1 sama 3. Berarti min I sama min J itu 1 dan 3. Nah, di situ 1 dan 3. Gini ya. Nah, ketika data yang pertama dengan objek D itu sama dengan min I. Data yang pertama itu apa? Data yang pertama itu 1 nih kan. Perulangan pertama itu 1. Sama dengan min I. Oh, dia sama rupanya 1. Gitu kan. Maka dia akan melakukan kondisi seperti ini. Akan set sebuah data
objek baru lagi dengan menggabungkan I sama J, min I sama J gitu. Seperti itu. Lalu kita melakukan sebuah perulangan sebanyak N kali. Oke, lakukan perulangan sebanyak N kali. Dan apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencari sebuah min J. Jadi di dalam perulangan ini, kan masih di dalam perulangan 1. Kita akan melakukan perulangan J. Berarti perulangan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mencari min J yang mana? Min J kan 3. Nah, dari min J3, kita akan mengambil datanya, data array-nya, kita simpan ke dalam ban. Ban ini yang digunakan untuk membandingkan, nantinya membandingkan antara 1 dan 3 ini, gitu. Lalu kita bandingkan di sini, masuk, udah didapat ini kan. Nah, lalu kita masuk perulangan lagi dengan perulangan sama. Perulangan J dengan batas N kali. Lalu kita akan membandingkan. Nah, untuk membandingkannya yang pertama kali, kita tidak perlu membandingkan data pada J. Berarti ketika datanya J itu kita akan continue. Seperti itu. Lalu kita continue, maka lalu kita akan masuk lagi kan perulangan ini. Nah, ketika dia masuk ke perulangan ketiga ini, nah data yang pada bagian 3 ini akan diabaikan. Seperti itu maksudnya. Nah, ketika dia diabaikan, seperti itulah. Oke. Maka kita akan membandingkan 1 sama 3 pada matriks kedua, gitu. Jadi, kita akan membandingkannya di situ ada ban J dan ban I, gitu. Ketika dia I sama J, kita bandingkan, gitu kan. Bandingkan J ini, berarti bandingkan ini. 1, 1, 2 kita bandingkan dengan 3, 2. 3 banding 4, yang minimal yang mana, gitu. Karena di single lingkar itu menggunakan minimal. 3 sama 4 itu minimalnya adalah 3. Maka didapatlah 3. Kita ambil contohnya itu di sini 3. Kita lihat ke depan itu adalah 3. Seperti ini, 1, 3-nya. Oke. Begitu pula selanjutnya untuk data-data selanjutnya sama juga. Maka di sini akan disimpan di push ke dalam sebuah array. Oke. Masuk ke dalam iterasi selanjutnya. Ketika, dia udah selesai nih, bukan iterasi, perulangan, gitu ya. Perulangan pertama sudah selesai, perhitungan pada bagian sini sudah selesai. Masuk ke perhitungan perulangan kedua, 3 selanjutnya. Nah, kita akan mencari sebuah kondisi terlebih dahulu. Jika kondisinya itu ID itu mana? ID itu ini. Nah, ID, jika ID itu adalah min J, jika ID itu 3, kan, dia akan mengabaikan. Maka di sini kita akan mengabaikan ID itu J. Berarti ketika ID itu 3, itu kita abaikan dengan cara continue saja langsung. Lalu kondisi else seperti apa? Kondisi else-nya itu ada pada bagian 2, 4, sama 5. Kondisi else-nya itu hanya bagian mengcopy bagian ini. Kita copy ke dalam sebuah ini dengan mengabaikan data 3 ini. 1, 4, 4, 6 itu kita abaikan di sini. Seperti ini. Kita akan mengkontinukan juga bagian min J-nya gitu. Baru kita array push seperti itu. Kita akan mengcopy datanya yang ada pada situ, kita array push lagi gitu, dia akan mengcopy yang sama. Nah, karena dia mengcopy yang sama, maka harusnya hasilnya dia tidak akan, kita komentarkan terlebih dahulu, maka harusnya dia di sini datanya tidak simetris gitu kan. Nah, kita akan melakukan, kalau kita mengcopy sebelumnya gitu kan. Nah, pada bagian ini dia tidak akan sama. Di sini kan 346. Di sini tidak 346 dong. Di sini 357 jadinya karena dia mengopi di sini 357. Nah, oleh karena itu untuk menyamakan antara ini dan 357 yang di sini, nah, caranya kita melakukan sebuah perulangan lagi. Mana perulangan ini di luar yang tadi dengan cara perulangan terbalik. Nah, perulangan terbalik dengan ini. Jadi kita ganti ini, kita set ini dengan mengcopy ini, gini kan. Perulangan terbalik berarti dimulai dari array 3 gitu kan. Di sini array-nya 3, di sini 3, 2, 1, 0 gitu kan. Nah, di sini pada kondisi 3, 2, 1, 0 ngapa? Jadi di sini ada pada kondisi di sini 2, 2, 3. 3, 3, 2. Nah, 3, 2 itu ngapain? Nah, 3, 2 akan kita set menjadi ini. Array matrix new 3, 2 kita akan samakan dengan ini dengan cara dibalikkan lagi. Jadi 2, 3. Nah, pada bagian 2, 3 itu ini. Maka didapatlah ini. Jadi di copy-nya ini menjadi seperti ini. Maka didapatkanlah sebuah matriksnya seperti itu. Dan disetlah matriks new-nya sudah didapat. Nah, untuk
karena kita melakukan perulangan sama, yang mana perulangan sama itu menampilkan sebuah matriks dengan variabel matriks, maka kita simpan matriks yang lama itu menjadi matriks yang baru, berarti new matrix seperti ini. Sampai di sini selesai untuk iterasinya pada masing-masing iterasi. Nah, ketika sudah selesai dia akan melakukan sebuah iterasi. Di mana iterasinya itu 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 karena dia 4 data sampai mendapat sebuah kondisi yang mana kondisi itu n-nya ada 2. Di sini n-nya ada 2. Karena n-nya ada 2, dia ada 2 data, maka iterasinya selesai. Ini kan masih belum salah ini. Masih 4, di sini seperti ini 4 gitu kan, dapatkan iterasinya selesai 4. Jika kita bandingkan dengan data contoh yang ada sama-sama 4, 0 dengan demand-nya 132, di sini data yang saya buat 132 dan 45. Jika kita bandingkan pada iterasi kedua, apakah sama? Iterasi kedua itu 2 0346 0346 0346 0346 sama. Lalu perbedaan sedikit di bagian 3 yaitu karena dia terbalik gitu kan. Nah, karena tampilannya sedikit terbalik, kalau yang ini dengan 45 terlebih dahulu, 13 dan 2. Di sini saya 13, 2, 45. Dan pada bagian 45 itu ada 44 dan 0. Nah, di sini sama juga. Pada bagian 45 itu ada 44 dan 0. Pada bagian 13 itu ada 034 di sini. 13 ada 034 gitu kan. Lalu pada bagian 2 itu ada 304. Pada bagian 2 di sini 304. Jadi bacanya itu lebih ke dari tengah gitu ya jadinya 30 gitu. Nah, gitu dia sama, maka didapatkan hasil iterasinya itu sama seperti ini. Maka ini termasuk bisa diuji gitu karena agak ribet gitu menguji dengan Excel. Oke, jadi di sini dapat 4, lalu kita ubah lagi pada data yang sudah kita ambil sebelumnya itu ada 20 data pada jurnal. Karena itu sudah selesai, ini jika kita ambil data dari jurnal, itu 20 data jurnal ini, 20 data ya. Lalu kita refresh, maka pada data hierarchical yang 20 jurnal ini, 20 data ini, didapatkanlah 20 matriks dengan atas 20 kali 20 dengan iterasi sebanyak 19 kali dengan jaraknya itu adalah 15,3. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup di sini untuk akhir dari algoritma hierarchical yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.